Nah, ini kan kita akan melewati, sebentar. Ini judulnya mengatasi kecemasan dalam menghadapi era yang baru atau the new normal. Karena sebentar lagi kan kita mau masuk di new normal ya, dari PSBB ada masa transisi. Boleh di next? Nah, jadi kan pandemi COVID ini kan membuat physical distancing, terus abis itu juga ada PSBB di mana buat untuk pemutusan mata rantai COVID-19. Tapi ternyata usaha ini ternyata masih kurang efektif nih, makanya mau dirubah lagi jadi new normal. Jadi perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun ditambahkan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Oke, next. Nah, ini ada tahapan the new normal. Pertama, tahapan ketidakpastian. Ini sebenarnya tahapan-tahapan yang sebenarnya sudah pernah kita lewati. Tahapan ketidakpastian itu tahapan yang kayak gimana sih? Tahapan ini tuh tahapan kayak ngerasa bingung, tahapan ngerasa kayak khawatir. Beneran nggak sih pandemik ini terjadi? Beneran ini COVID-19, ini tahapan pertama banget. Nah, tahapan ini karena bikin panik, jadi bikin ketidakpastian. Terus, makanya kayak akhirnya ada perubahan-perubahan. Abis itu masuk ke tahapan berikutnya, disrupsi, di mana keadaan ini nggak terkendali nih. Makanya kemarin sempat ada susah nyari hand sanitizer, susah nyari masker, karena ya itu, karena panik yang tadi tuh, kayak gitu kan. Terus abis itu mulailah ditetapin adanya WFH, physical distancing. Nah, abis itu masuk ke tahapan adaptasi. Nah, yang tadinya kita hidup normal nih, nggak usah pakai masker, mau nggak mau kan harus pakai masker. Itu kan ada adaptasi. Yang tadinya bekerja, yang tadinya bisa keluar rumah, itu ada adaptasi. Nah, ini tahapan selanjutnya itu tahapan new normal, di mana tahapan ini mulai rutinitas baru yang tadinya sebelumnya nggak biasa untuk physical distancing. Kalau ibu-ibu ketemu sama temen cipika-cipiki, terus bisa salam-salaman, sekarang harus ada jaga jarak. Itu tahapannya seperti itu kurang lebih. Boleh di next? Oke, nah ini bahasnya, gimana sih dampak psikologisnya? Satu yang paling terlihat adalah cemas, karena ada tatanan atau perubahan yang baru, jadi kan perlu pembiasaan nih, kita butuh adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan kunci untuk mengatasi krisis. Nah, tapi dalam tatanan beradaptasi ini kan nggak semuanya lancar ya. Ada juga kayak perasaan kayak gak enaknya, perasaan naik turunnya, ini biasanya ada kecemasan, seperti itu, oke? Nah, ini saya mau menjelaskan perbedaan antara cemas dan khawatir. Jadi cemas dan khawatir itu berbeda ya ibu-ibu. Kenapa? Biasanya nih kalau misal khawatir itu cuma ada di pikiran aja. Tapi kalau cemas itu kalau sudah berlebihan tuh bisa dirasakan oleh tubuh. Misalnya kayak mules, sakit perut, bersin-bersin, kayak gitu. Terus rasa khawatir biasanya cenderung dirasakan pada hal-hal spesifik, jelas artinya. Tapi kalau cemas, hal-halnya nggak realistis. Aduh, kalau misalkan saya keluar rumah, pasti saya akan sakit. Pasti nanti kena COVID. Kan sebenarnya belum tentu. Itu cemas yang berlebihan. Nah, tapi kalau misalkan khawatir kayak, oke, kalau misalkan saya mau keluar rumah, saya harus pakai perlengkapan nih, pakai masker. Jadi itu sudah ada antisipasinya. Terus, khawatir sebenarnya dapat dikendalikan. Ya tadi, sudah tahu cara penyelesaiannya. Tapi kalau cemas, sulit untuk dikendalikan. Jadi pikirannya itu berputar terus. Jadi nggak ada solusinya, kayak gitu. Terus kalau khawatir itu sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya kita ketemu suatu hal, habis itu kalau misalkan sudah lewat, udah tenang tuh. Misalnya kayak misalkan anak-anak nih, anak-anak mau ngambil bagi rapot misalnya kayak gitu ya. Terus kira-kira anak saya lulus nggak ya? Itu kan khawatir tuh ya. Ternyata pas ngambil rapot, oh anak saya lulus. Berarti khawatirnya udah hilang. Kayak gitu. Nah kalau cemas, bertahan lama jangka waktunya. Kayak gitu ya. Boleh next. Nah, karena cemas, biasanya ada yang namanya stigma.
stigma pada pasien COVID-19. Stigma ini timbul dari rasa takut dan kurangnya informasi. Nah, stigma ini sebenarnya berupa penolakan maupun tindakan diskriminasi atas berita yang tidak benar. Itu yang namanya stigma. Dampaknya itu gimana? Seorang dapat mengalami dampak negatif baik fisik maupun mental. Jadi orang bisa nih karena stigma ngerasa paranoid, ngerasa sedih yang berlebihan, ngerasa cemas, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Itu akibat dari si stigma ini. Oke, boleh di next. Oke, nah ini pikiran logis dan tidak logis. Nah, stigma ini berasal dari pikiran yang tidak logis. Akibatnya dari perasaan cemas yang berlebihan membuat pikiran yang irasional atau tidak logis. Jadi, ketika kita mendapat informasi sesuatu, kita tuh harus cek dulu ya, Bu, kebenarannya apakah hal ini benar atau enggak. Apakah ini memang gosip doang atau emang real informasinya, hoax atau enggak. Kenapa? Misalnya, karena apa? Pasien yang terkena COVID-19 itu juga butuh dukungan, butuh bantuan. Jadi, kalau misalkan ada pasien yang terkena ataupun keluarganya, jangan dikucilin, tapi butuh yang namanya dibantu untuk disemangati, disupport, kayak gitu. Kadang karena, dia terkena COVID-19 gitu, malah jadi dihindari. Padahal mereka juga butuh bantuan, butuh disupport, kayak gitu. Kenapa? Biar mereka juga kuat, mereka juga mau untuk menjalani pengobatan. Karena kalau misalnya kita hindari, kita kucilkan, mereka makin depresi, mereka makin merasa tidak berdaya, mereka pun jadi kayak enggan untuk diobati. Akibatnya apa kalau enggak diobati? Makin meluas kan virusnya, kayak gitu. Boleh di next? Nah, apa sih yang harus dilakukan? Satu, atur mindset. Yang tadi saya bilang, kalau atur mindset itu jangan panik. Kalau misalkan ada informasi baru, harus tenang. Bener enggak? Dicek kebenarannya. Ini harus diteliti. Terus, berbagi informasi yang benar dan jelas. Jadi, kalau misalkan ada informasi tertentu, jangan langsung disebarluaskan. Dicek dulu kebenarannya. Apakah benar atau enggak. Kalau udah benar, boleh dibagi, boleh di-share di teman-temannya, boleh di grup-grupnya, boleh. Keempat, saling support. Kenapa dalam pandemi ini kita harus saling support? Satu, kita udah sulit untuk kemana-mana, ada physical distancing. Jadi emang kita harus banget untuk saling berbagi gitu. Kalau nggak bisa berbagi ini, berbagi afeksi, berbagi support. Menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, physical distancing, cuci tangan yang rajin, yang bersih, pakai hand sanitizer, kayak gitu ya Bu ya. Terus yang terakhir, mencari bantuan profesional. Misalnya ada yang terlihat kayak, sepertinya ini sudah terindikasi, lapor. Kayak gitu. Kita harus saling membantu dan saling lapor. Terus, yang ini mempersiapkan diri untuk adaptasi yang baru. Karena tadi saya bilang, kan ini kan adalah the new normal. Berarti ada hal-hal yang baru. Kita harus beradaptasi. Bagaimana caranya? Satu, pertama banget, satu, menerima perubahan dan menyesuaikan diri. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menerima, kita detach, kita pun susah untuk majunya. Kayak masih enggan, disuruh pakai masker, males gitu. Kan tuh nggak bisa terima tuh kan. Ayo, kira-kira masih males nggak nih? Terus menyesuaikan diri. Kalau sering pakai, terus sering cuci tangan, sering mengikuti protokol, sering dilakukan, akan ada terjadi pembiasaan. Terus selanjutnya menjaga daya tahan tubuh. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Gita ya, gimana cara menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat, berjemur, olahraga. Soalnya itu untuk menjaga imun. Terus selanjutnya melakukan protokol kesehatan yang berlaku, ya, melaksanakan jaga jarak, dan terakhir memiliki kesadaran diri. Terkadang kita suka lupa nih kesadaran diri untuk bisa mengikuti semua protokol, ya. Kenapa kesadaran diri itu sangat-sangat penting? Karena kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, kita pun bisa menjaga lingkungan kita, menjaga paling enggak keluarga kita, seperti itu. Oke, next. Nah, ini mempersiapkan the new normal.
Satu, menggunakan masker keluar rumah jika perlu disiapkan masker cadangan. Jadi pakai ada 2. Takutnya masker yang pertama kotor atau jatuh, kayak gitu. Membawa hand sanitizer, terus sabun cuci tangan. Membawa peralatan alat pribadi. Terus saat menggunakan transportasi publik, jaga jarak. Terus kalau bisa menggunakan bayar yang tunai. Jangan menyentuh bagian mata, muka, hidung maupun mulut. Jadi itu dihindari. Hindari memakai aksesoris yang berlebihan. Hindari kerumunan ramai. Tidak tangan sampai menjaga imun tubuh. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini sama yang tadi ya. Kalau misalkan kita cuci tangan, olahraga, distance, pakai masker, hindari untuk menyentuh wajah, mencuci makanan, dan lain-lain. Oke, next. Yang terakhir. Nah, ini adalah kalau misalnya kayak di rumah aja, kita ngapain aja sih? Bosen gitu ya, yang kemarin-kemarin. Ini bisa menjadi referensi. Dengerin musik, bikin kue, terus mencoba resep baru. Siapa tahu dari nyoba resep baru, bikin kue bisa jadi bisnis, bisa dijual dapat uang, seperti itu. Oke. Ya, dari saya itu aja. Kira-kira ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Nanti akan saya jawab ya. Mbak Sabrina, gimana tadi pertanyaan Ibu terkait kekhawatiran dalam diri, cara mengatasinya? Oke, boleh ini nggak? Boleh diulang pertanyaannya? Ibu yang tadi nanya, boleh diulang Bu pertanyaannya? Boleh. Oke. Gimana Bu? Bagaimana cara mengatasi menghilangkan rasa kekhawatiran pada diri kita yang berlebihan? Oke, gimana cara menghilangkan rasa khawatir? Pertama, kenali dulu Bu. Kira-kira rasa khawatir ini karena apa? Kalau khawatir itu biasanya punya topik-topik tertentu. Kalau sudah dikenali, baru abis itu ini tuh khawatirnya real atau enggak? Atau jangan-jangan ini perasaan saya saja. Kalau perasaan saya saja, berarti itu masih asumsi. Jadi banyak hal yang terjadi. Abis itu kalau sudah diidentifikasi, Ibu harus tahu nih. Halo? Ya. Iya. Suara saya jelas? Ya. Oke. Kalau sudah diidentifikasi, habis itu Ibu juga bisa nih untuk kayak bukan diri. Karena kalau kita khawatir, kita nggak bisa berpikir jernih. Yang ada pikiran kemana-mana. Seperti itu, betul nggak? Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah tahu, sudah diidentifikasi, terus emosi sudah seret, baru nanti, oh saya tahu nih jalan keluarnya seperti apa. Gitu. Terima kasih Dok. Oke. Baik Mbak, saya boleh tanya Mbak? Boleh, silakan Bu. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari Kader Kelurahan Menteng Atas. Tadi mau ngebahas, tadi kan bahas masalah cemas tuh ya, kecemasan. Yeah. Apakah kecemasan itu sama dengan trauma ya? Soalnya kan kepikiran juga gitu, rasa takut. Oke, jadi cemas sama trauma itu hal yang berbeda ya Bu. Kalau cemas itu biasanya efek suatu emosi, kalau trauma itu adalah efek dari suatu peristiwa tertentu. Tapi dari trauma itu bisa menimbulkan kecemasan, seperti itu. Jadi hal yang berbeda tapi bisa saling berkaitan. Ya, oke. Makasih Mbak. Iya.